Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Sahabat Al-Gonta yarhamkumullahu jami'an. Di kesempatan ini saya membawa topik yang akan saya bahas secara sederhana, singkat, mudah-mudahan dan bisa difahami. Apa itu? Yaitu membedakan Al-Quran dan hadis. Bagaimana sih cara membedakan Al-Quran dan hadis itu? Karena saat ini seolah-olah hadis itu dianggap Al-Quran. Jadi memunculkan ketimpangan hal-hal yang beredar saat ini. Jadi itu membahayakan. Sebab apa? Hadis adalah hadis, Al-Quran adalah Al-Quran. Tidak bisa disebut hadis itu Al-Quran atau Al-Quran itu hadis karena diucapkan Nabi. Tidak seperti itu. Nah, kita harus direfresh, pemikiran-pemikiran seperti itu harus direfresh dan harus dikembalikan pada tatanan semula. Bagaimana ulama salaf membahas tentang itu? Bagaimana ulama-ulama sepakat tentang hal itu? Kenapa kita membuat kericuhan atau keruncingan dalam berpikir? Di sini kita sedikit membahas sedikit pemahaman tentang dasar Al-Quran dan hadis. Apa itu Al-Quran, apa itu hadis. Kita bahas satu persatu dan mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Apa itu hadis? Apa itu Al-Quran? Nah, kita bahas Al-Quran dulu. Nah, sebelum kita bahas hadis, kita bahas dulu Al-Qurannya. Apa itu Al-Quran? Ma huwa Al-Quran? Al-Quran huwa kalamullahil mu'jiz ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-maktubu bil musahafi al-manqulu bit tawatir al-muta'abbidatu bitilawati. Ini penjelasan ulama. Ini adalah landasan dasar-dasar Al-Quran. Apa yang dimaksud Al-Quran? Ulama telah menjelaskan hal itu. Al-Quran huwa kalamullahul mu'jiz. Al-Quran itu adalah kalamullah yang dimukjizatkan. Kepada siapa? Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalamullah yang dimukjizatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-maktubu bimusahafi, yaitu kalamullah itu termaktub dalam beberapa mushaf. Itu kata ulama. Kemudian al-manqulu bil mutawatir. Al-manqulu bitawatir. Kemudian kata ulama ini, kalamullah itu diriwayatkan atau diturunkan secara tawatir, secara terputus-putus atau terhenti-henti. Nah, terus apa? Al-muta'abbida bitilawati, menjadi bagian ibadah atau menjadi sebuah ibadah manakala ayat-ayat itu dibacakan atau dibaca. Jadi pendek-pendek kata, Al-Quran itu adalah kalamullah yang dimukjizatkan kepada Rasulullah, kepada Nabi, yang mukjizat itu diturunkan secara terputus-putus, kemudian itu menjadi bagian ibadah manakala dibaca. Nah, inilah yang dimaksud Al-Quran, yang dinamakan Al-Quran. Dimukjizatkan kepada Nabi, diturunkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, kok ada pertanyaan misalnya, kan kalau mukjizat itu biasanya berupa perkara-perkara yang sakti gitu loh. Siapa bilang Al-Quran tidak sakti? Al-Quran itu lebih sakti dari segalanya. Baik. Al-Quran itu dinamakan mukjizat. Mukjizat seperti apa sih? Nah, biasa. Sebagaimana yang sudah terjadi, Nabi dan sebelum-sebelum Nabi kita,
yaitu seperti Nabi Isa yang diberikan wahyu bisa menyembuhkan dan bisa menghidupkan orang meninggal, seperti Nabi Musa yang diberikan wahyu berupa tongkat dan bisa berubah menjadi ular, kemudian dari ular berubah lagi ke tongkat. Kalau jadi tongkat kemudian dari tongkat jadi ular terus ucul, itu bukan tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa itu setelah jadi ular bisa jadi tongkat lagi, bisa dipakai lagi. Dan nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim termasuk tahan dari api, tunduk pada Nabi Ibrahim ini, api tunduk pada Nabi Ibrahim. Dan banyak nabi-nabi yang lain yang memang dibekali mukjizat oleh Allah. Nah, termasuk Nabi kita Muhammad ini diberikan Al-Quran sebagai mukjizat. Apakah cukup Al-Quran saja? Tidak. Nabi kita diberikan wahyu, diberikan mukjizat sangat banyak oleh Allah, termasuk kejadian Isra Mi'raj, termasuk bisa membelah bulan. Itu adalah bagian salah satu mukjizat. Nah, termasuk Al-Quran ini bentuk dari mukjizat. Kalamullah yang dijadikan mukjizat, diberikan menjadi mukjizat oleh Nabi dan disampaikan pada umatnya. Untuk apa disampaikan pada umatnya? Tentu saja itu untuk pedoman hidup, untuk aturan hidup, tata cara hidup di dunia ini. Nah, itu di dalamnya terkandung syariat-syariat, larangan halal haram, termasuk di dalamnya perintah dan hikayat-hikayat pada kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad. Nah, begitu. Itulah pokok dari apa itu Al-Quran. Kemudian kita sekarang mempertanyakan atau kita tanyakan, apa itu hadis? Nah, bukankah Al-Quran juga disebutkan Nabi? Ya. Bukankah hadis itu juga keluar dari Nabi? Ya. Tapi beda, tetap beda. Ulama sepakat, Al-Quran adalah Al-Quran, hadis adalah hadis. Jadi Al-Quran itu bukan hadis, bukan, tapi disampaikan oleh Rasulullah menggunakan bahasanya. Tapi pada dasarnya Al-Quran adalah hakullah, adalah haknya Allah, milik Allah yang diberikan pada Nabi Muhammad untuk disampaikan pada umatnya. Jadi Al-Quran ini adalah haknya Allah, memang mutlak milik Allah, kalamullah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Begitu. Itu adalah sedikit penjelasan tentang Al-Quran. Lalu bagaimana? Apa itu hadis? Adalah kullama dayyiku alan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au wasfin. Itu penjelasan ulama. Jadi apa yang dinamakan hadis adalah segala sesuatu yang digantungkan pada Rasulullah, baik itu ucapan atau amalan, perbuatan, atau takririn, atau sesuatu yang dilakukan oleh sahabat di masa ada Rasulullah, tapi Rasulullah mendiamkan perkara itu, tidak bersenggolan dengan syariat Allah. Rasulullah membiarkan sahabat itu begini begitu atau melakukan ini melakukan itu, tapi dibiarkan oleh Rasulullah. Itu menjadi hadis takrir. Jadi perkara yang dibiarkan. Rasulullah tidak melakukan dan Rasulullah tidak memerintahkan, tapi dilakukan oleh sahabat. Dan Rasulullah melihat itu membiarkan, itulah namanya takrir. Wasfin, atau sifat-sifat yang terjadi yang ada pada Rasulullah, itu namanya wasfin. Jadi apa yang dinamakan hadis adalah segala sesuatu yang Rasulullah lakukan, yang Rasulullah ucapkan, yang Rasulullah biarkan, atau yang ada pada diri Rasulullah sendiri, itu namanya hadis, gitu. Jadi sebuah kata yang keluar dari lisan, yang lisan itu dikontrol oleh hati,
yang hati itu terkoneksi oleh Sang Khalik. Inilah namanya hadis. Yang keluar dari lisan, yang lisan itu dikontrol oleh hati itu yang suci dan terkoneksi oleh dan terkoneksi dengan Sang Khalik. Itu namanya hadis. Hadis. Jadi hadis Nabi itu berarti salah dong, bukan dari Allah dong. Oh, enggak seperti itu. Hadis itu adalah satu ucapan perbuatan oleh Rasulullah yang perbuatan dan ucapan ini melalui kontrol Allah gitu. Jadi Allah mengontrol pada Rasulullah itu. Jadi apa yang dilakukan, yang diucapkan Rasulullah itu bukan keluar dari hawa nafsunya, tapi sudah melalui konektivitas dan kontrol dari Sang Khalik, Sang Pencipta. Beda dengan ucapan kita. Kalau ucapan kita asal ngomong gini, asal ngomong gitu, asal rame, asal viral, senang. Nah, tidak seperti itu Rasulullah. Rasulullah itu apa yang mau diucapkan, ini sudah melalui proses konektivitas. Kalau bahasa sekarang itu terkoneksi dengan Sang Khalik gitu. Sehingga apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang diucapkan Rasulullah, ini sudah dikehendaki oleh Sang Penciptanya. Itu namanya hadis. Jadi tidak boleh menyebutnya qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Wah, itu itu konyol dan mohon maaf, tidak terlihat makin pintar begitu. Tidak terlihat makin pintar. Justru sebaliknya. Maka hati-hati, ketika ada orang mengatakan Al-Quran juga dilafadzkan Rasulullah, hadis juga dilafadzkan Rasulullah, lalu apa bedanya? Pemikiran-pemikiran lucu seperti itu perlu dihati-hati. Gitu. Jadi mudah-mudahan penjelasan yang sederhana ini bisa difahami. Apa itu Al-Quran dan apa itu hadis. Sekali lagi saya ulangi, Al-Quran adalah kalamullah yang diberikan pada Rasulullah, yang termaktub di dalam beberapa mushaf, yang diturunkan dengan cara yang terputus-putus atau terhenti-henti, dan yang membacanya ini menjadi bagian dari ibadah. Artinya yang membaca ini berpahala. Inilah Al-Quran. Jadi hak milik Allah diturunkan pada Rasulullah, sekaligus ini menjadi mukjizat ilar Rasul, kemudian disampaikan kepada umatnya. Untuk apa? Disampaikan untuk menjadi pedoman hidup. Jadi Al-Quran itu untuk menjadi pedoman hidup. Lalu apa hadis? Hadis adalah ulama udayyiku ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis itu adalah segala sesuatu yang diucapkan Rasulullah, yang diperbuat oleh Rasulullah, dan yang dibiarkan oleh Rasulullah. Ini namanya hadis. Jadi apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah dan dibiarkan oleh Rasulullah itu menjadi hadis. Bagaimana contohnya? Kalau qauli, Rasulullah memang sendiri yang mengucapkan kepada sahabat, ini adalah hadis qauli. Terus tidak diucapkan pada sahabat, bagaimana? Dilakukan oleh Rasulullah tapi tidak diucapkan oleh sahabat. Apa contohnya? Seperti contohnya Rasulullah memperbanyak sholat di tengah malam di dalam rumahnya. Nah, ini Rasulullah tidak pernah menceritakan pada sahabat. Namun Siti Aisyah menceritakan pada mereka bahwa Rasulullah itu kalau malam memperbanyak sholat. Nah, ini adalah hadis qauli, hadis perbuatan Rasulullah yang tidak diucapkan pada sahabat, namun dibocorkan oleh, bukan dibocorkan, kalau dibocorkan itu jelek, namun disampaikan oleh Siti Aisyah kepada sahabat. Begitu. Ini namanya hadis qauli. Hadis takriri bagaimana contohnya? Hadis takriri adalah sebuah peristiwa yang Rasulullah tidak mengatakan, Rasulullah tidak mengamalkan, tapi dilakukan oleh para sahabat. Dan itu
didiamkan oleh Rasulullah, maka itu namanya takriri. Bagaimana contohnya? Apakah ada? Ada. Salah satu peristiwa yang terjadi di masjid, imam masjid di Kufah, sebuah masjid di Kufah ini melakukan sholat. Ada sahabat yang kalau sholat itu ini menjadi imam kalau sholat itu setiap setelah membaca Fatihah ini membaca An-Nas, membaca Qul huwallahu ahad setiap rakaat pertama, rakaat kedua, setiap sholat apapun ini membaca surat An-Nas. Nah, peristiwa yang seperti ini dilaporkan pada Rasulullah oleh jamaahnya gitu. Jamaahnya lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, imam kami di masjid sana, di masjid Kufah ini kalau setiap sholat, setiap rokaat membaca An-Nas, nggak pernah berubah-ubah, nggak pernah ganti-ganti, itu saja yang dibaca. Apakah bagaimana sholat yang seperti itu, ya Rasulullah? Tidak ganti surat atau membaca surat yang lain sebagaimana yang terjadi pada masjid-masjid yang lain, termasuk di masjid sini Nabawi. Rasulullah kaget mendengar. Apa tak iya? Apa to iyo? Apa to iyo? Coba dipanggil. Akhirnya seorang sahabat itu dipanggil lah dan menghadap kepada Rasulullah. Ditanyakan, apakah kamu benar ketika sholat menjadi imam kamu membaca An-Nas dan selalu membaca An-Nas setiap hari engkau lakukan? Benar ya Rasulullah. Jawab, benar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menanyakan, apa yang membuatmu selalu membaca An-Nas? Jawabannya simpel sahabat ini. Ini karena kecintaan saya pada surat An-Nas ya Rasulullah. Lalu apa Rasulullah? Apa tindakan Rasulullah? Apakah Rasulullah marah? Apakah Rasulullah melarang? La. Bal. Tetapi Rasulullah mengatakan, kalau begitu kamu akan masuk surga bersama surat An-Nas. Nah, dibiarkan oleh Rasulullah. Maka sahabat ini, kamu ditunggu surga dan kamu akan masuk surga dengan surat An-Nas ini. Nah, peristiwa seperti ini tidak diajarkan oleh Rasulullah dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Namun kejadian ini dibiarkan oleh Rasulullah. Dibiarkan dalam artian tidak dilarang. Itu namanya hadis takrir. Nah, kayaknya sudah kepanjangan ini. Nah, apakah menurut Anda kurang yang mana yang tidak jelas? Monggo ditanyakan di mana, di kolom komentar apa di kolom bantal gitu. Begitu. Mudah-mudahan yang singkat dan sederhana ini bisa difahami. Jadi apa itu Al-Quran, apa itu hadis. Nanti kalau mau membahas tentang hadis qudsi kita bahas di topik yang lain biar tidak kepanjangan gitu. Jadi ya saya sudahi dulu topik ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan selalu ingat hati-hati dengan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Dari Al-Fakir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.